Assalamualaikum, kita ketemu lagi podcast yang sudah lama kita tidak tayang kayaknya ya. Iya. Karena berbagai hal dan kesibukan masing-masing. Kali ini kita akan ngebahas yang lagi hot, yang lagi trending, tapi masalah parenting yaitu begitu masif ya Kak. Tentang kejadian guru di Gorontalo, kejadian sekarang yang terbaru adalah di Demak, dan sebelum-sebelumnya terjadi pemerkosaan anak SMP yang di bawah umur. Dan karena di bawah umur, hukum kita itu hanya bimbingan saja. Begitu bahaya banget masalah seksual gitu ya, seksual. Jadi di bawah umur sudah mengenal seksual, predator gitu ya, predator dengan motif yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Mungkin bagi kita orang tua tuh menakutkan ya. Mau putra mau putri kan sekarang tuh menakutkan, belum yang LGBT. Banyak kemarin tuh kasus guru pelecehan seksual karena guru itu punya penyimpangan gitulah seksual ya. Anak-anak laki-lakinya kena semua. Gitu. Itu sebelumnya tuh sempat heboh, tapi yang terheboh tuh yang guru Gorontalo sama yang di Demak. Nah, gimana menurut Kakak dengan fenomena ini yang cukup menakutkan sekali gitu bagi kita sebagai orang tua? Gimana kita untuk menjaganya, ciri-cirinya kayak gimana? Mungkin Kakak akan share ke audiens kita ya. Jadi yang menakutkan itu peristiwa ini terjadi di institusi pendidikan, ya kan? Ketika orang tua itu sudah menitipkan anak di sana, sudah mengeluarkan uang buat supaya anak-anaknya dididik di sana, tetapi malah terjadi hal yang kebalikan dari yang diharapkan, gitu ya. Itu menakutkan sekali. Walaupun juga di kasus-kasus keluarga juga banyak yang terjadi sebetulnya ya. Tapi ini di tempat yang lebih umum gitu, kalau keluarga itu masih privasi. Nah, menurut saya yang harus dilihat di sini, yang supaya para ayah dan bunda di sini bisa langsung nangkep pelajarannya adalah kenali ciri-ciri seorang predator seksual. Sehingga kalau melihat tanda-tanda ini, orang tua harus waspada dan bisa memberitahu ke anak-anak, oh kalau ada orang dengan ciri-ciri seperti ini sebaiknya dijauhi gitu ya. Nah, ciri-ciri predator seksual itu apa saja? Mereka biasanya bisa memanipulasi korban. Jadi pura-pura manipulatif banget, menolong, pura-pura baik, mendekati. Ada maksud tertentu ya. Padahal ada maksud tertentu. Nah, itu tuh harus diwaspadai. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang terlalu baik gitu ya, terlalu sering memberikan bantuan, itu hati-hati, apalagi dari lawan jenis lah dan sebagainya gitu ya. Pokoknya mah dia tuh lebih care, gimana gitu ya. Bahkan kadang-kadang melebihi kenormalan lah, sampai dibantu segala macam. Itu bagi orang tua. Kalau kita ngedukasi ke anak-anak gimana? Kan anak-anak misalnya kita kan kebanyakan di lembaga-lembaga sekolah ya. Kayak kejadian-kejadian kayak di guru pesantren, oknum-oknum itu ya. Institusi oknum-oknum. Nah, itu gimana? Kan anak-anak tidak tahu, karena kalau kita di pasaran itu kan komunikasi jauh nih. Gimana ini untuk mengetahui si anak itu aman? Nah, kalau untuk anak tetap harus dikasih tahu batasan-batasannya. Jadi kalau tidak dikasih tahu, dia akan bingung ini sebetulnya baik atau tidak gitu kan. Jadi harus dikasih tahu batasannya, bahwa kalau untuk lawan jenis harus ada batasan, jangan terlalu dekat. Kalau di pondok atau di asrama misalnya, kalau keluar ke tempat yang sepi, harus sama bareng temen, jangan sendiri, teman sejenis gitu ya. Biasanya teman sekelas. Nah, kayak gitu. Kemudian juga beritahu anak-anak apa yang boleh dilihat dan disentuh dari diri dia, dan siapa saja yang boleh ya kan. Nah itu batasan-batasan yang jelas. Kemudian juga kasih tahu anak kalau mengalami sesuatu jangan ragu-ragu untuk lapor ke orang tua atau guru yang lebih berwenang, yang lebih dipercaya, karena ada anak-anak takut diancam segala macam. Nah, kayak gitu akan membuat kejadian terus berulang. Nah, kemudian juga jangan menyalahkan anak kalau terjadi sesuatu pada dia, karena anak-anak kadang-kadang takut melapor karena merasa takut disalahkan. Dan kemudian selanjutnya jangan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan si anak, itu adalah kesalahan pelaku.
Jadi walaupun kejadiannya bagaimanapun, jangan dikatakan bahwa ini adalah kesalahan kamu sih, kenapa begini. Nah, kalau gitu membuat dia tambah tertekan, terbebani dan tidak mau melapor gitu. Iya. Nah, kembali ke ciri-ciri predator yang seksual yang tadi ya. Selain manipulatif, dia juga sering memanfaatkan keadaan korban yang lemah. Misalnya anak yatim yang kasus Gorontalo tuh kan. Iya, sisi ekonomi ya. Faktor ekonomi, kelemahan seperti itu. Misalnya juga kalau misalnya kasus guru dengan anak-anak di sekolah, misalnya anaknya daya tangkapnya agak kurang nih. Nah, pura-pura dikasih les seperti pokoknya modus lah kayak gitu lah. Ini bukan cuma di tingkat-tingkat awal dan menengah, sampai ke kuliah juga. Ada kasus dia dipersulit gitu. dari sisi tugas akhirnya. Ada. Ya, kemudian ciri berikutnya, kadang-kadang atau seringkali si predator itu mengubah percakapan biasa menjadi percakapan yang berbau seksual. Dibelok-belokin. Ya, nyentuh-nyentuh ya. Dinyentuh-nyentuh, di toel-toel gitu ya, ke arah sana. Nah, itu hati-hati kalau ada orang yang tiba-tiba membelokkan pembicaraan ke arah sana kayak gitu. Kemudian juga predator seksual itu sering kali menyimpan rahasia pribadinya, yang kalau misalnya keungkap itu pasti kedetek semua perilaku dia gitu. Jadi hati-hati kepada orang yang suka nanya-nanya detail tentang kita, tapi ketika kita tanya balik dia banyak menyimpan gitu, kelihatan menutup diri, banyak kalau kegiatan tidak terbuka, kayak mengalihkan dan sebagainya. Itu hati-hati, karena kita nggak tahu apa yang dia sembunyikan kan. Belum tentu semua orang tuh kayak gitu, tapi kalau misalnya tanda-tanda ini berkumpul tuh, apalagi ada tanda-tanda suka menyembunyikan rahasia, ya itu hati-hati aja, karena takutnya mengarahnya ke sana, ke predator gitu. Kemudian juga yang terakhir, dia biasanya punya riwayat tuh sebelumnya, punya background track, dia pernah melakukan hal sesuatu gitu ya. Punya hal-hal yang kayak punya gitu. Pengalaman sesuatu lah ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat orang dengan tanda-tanda itu, tanya deh misalnya temennya atau institusinya, apakah orang ini dulu pernah punya kasus atau enggak. Nah, kayak gitu. Kalau bisa mah kita dipetakan gitu ya, di ini siapa. Kalau orang tua tuh dia bergaul dengan siapa aja ya. Iya. Itu harus dipetakan teman pergaulannya dan kemana. Karena kita harus kenal gitu ya. Iya, karena ciri-ciri ini penting, karena kalau dilihat sekilas kelihatannya dia bisa memanipulasi dirinya jadi orang yang baik. Berbagai bentuk. Ya, kayak para saksi itu biasanya kan bilang, misalnya tetangganya atau apa, nggak nyangka ya orangnya alim. Dia itu rajin sholat. Benar, sholat mah kewajiban gitu. Iya. Gitu. Jadi sholatnya kalau nggak mendirikan sholat, cuma ngerjain sholat doang, ya kayak gitu kan. Nah, kayak ada pertanyaan nih. Oke, kan kalau anak jauh, kita kan tidak bisa mengawasi. Solusi atau sharingnya buat ibu dan bapak Auden itu apa? Untuk si anak itu tahu nih, kan anak-anak itu kan usia remaja ya, kan usia mencoba, pengen tahu hal sesuatu. Kalau dia basicnya seks edukasi lah dari dini gitu kan, mungkin dia punya defend ya. Iya. Defend KB. Kalau seks edukasi jadi orang tua tinggal berikan, itu berbeda lagi kan. Nah, terus kedua, satu itu pertanyaan. Kedua, apakah seks edukasi di keluarga itu berjalan nggak sejak dini tuh? Yeah. Ada kelasnya, ada seminarnya, ada konsultasinya. Soalnya ini menurut saya kan sekarang kebebasan sosial media itu cukup terang-benerang ya. Yeah. Tidak ada pencegah. Anak yang usia masih kecil kan udah bawa HP. Orang tua sama sekali susah juga untuk mengontrolnya. Kalau usia sudah menginjak SMP kan dia pengen punya sesuatu hal yang baru atau punya dunia sendiri. SMA beda lagi untuk melawan jenis. Nah, sebagai orang tua yang milenial sekarang ini gimana nih untuk memproteksi atau menjaganya tapi tidak mengekang? Pertanyaan terakhir itu. Ya, sekaligus aja dijawabnya. Ya, pendidikan seksual dalam Islam itu ada dan penting, namanya tarbiyah jinsiyah. Kebetulan
saya punya materinya sih. Nanti kita bisa adain mungkin ya. Ada kelasnya nggak? Ada kelasnya, ada. Nanti ada lah. Ya. Nah, tarbiyah jinsiyah ini sebaiknya dimulai dari sejak dini. Dan luar biasanya tarbiyah jinsiyah ini beda dengan pendidikan seksual ala barat. Kalau pendidikan seksual ala barat itu lebih membiarkan individu mengambil keputusan tapi diarahkan dengan cara yang aman. Itu cara barat itu namanya. Jadi misalnya nggak apa-apa berhubungan tapi harus aman, harus nggak boleh ngerusak dan sebagainya. Kayak kasus kemarin mau bagi-bagikan kondom ke remaja katanya. Ya gitu, itu ala barat. Kontrasepsi katanya. Itu ala barat. Tapi kalau dalam Islam itu pendidikan seksual itu lingkupnya luas. Misalnya ya dari mulai mengenakan hijab itu sebenarnya pendidikan seksual. Gitu ya. Kemudian mengajarkan anak-anak untuk gadul basor dari sejak kecil nih. Menundukkan pandangan. Misalnya menundukkan pandangan ini dalam zaman sekarang itu penting banget, artinya luas karena kayak yang tadi Kang Dani bilang, anak-anak bisa ngeliat HP dan di HP itu ada apa saja yang bisa dilihat kan. Kalau dia tidak memproteksi pandangannya, menundukkan pandangannya, dia akan melihat terus kayak gitu. Dan kalau udah kecanduan itu otaknya rusak. Otaknya jadi bagian depannya tuh rusak dan bisa jadi ukurannya jadi kecil, lebih kecil dari seharusnya. Kemudian juga pendidikan seksual contoh yang lain, misalnya mau masuk kamar orang tua harus ketok pintu dulu. Ya di Al-Qur'an ada tuh di 3 waktu, yaitu di sebelum subuh, kemudian menjelang zuhur sama setelah isya gitu ya. Nah, itu pendidikan seksual dalam Islam. Kemudian juga dalam tidur walaupun dengan saudara itu dipisahkan tempat tidurnya. Itu pendidikan seksual yang kalau kita abaikan bisa jadi LGBT mulai dari situ. Kedua, banyak kasus-kasus gitu ya. Banyak kasus yang tren-tren kayak gitu sama adik kakak insek gitu banyak. Iya, karena itu nggak terjaga privasinya. Nah, kalau udah remaja, orang tua kalau ini bisa ditanam dari sejak kecil, itu remajanya lebih punya dasar kan. Kalau kita kasih tahu dari sejak remaja, benar-benar dikasih taunya harus benar-benar dengan cara yang bijak. Karena remaja itu nggak mau dihakimi, apalagi disalahin, ya kan? Karena mereka kan sedang cari jati diri nih, melepaskan diri dari ketergantungan orang tua, ya kan? Udah pasti banyak salahnya dong. Nah, kalau udah tahu dia banyak salahnya, tapi kita salahin, itu akan lebih jauh, lebih susah ngasih taunya. Jadi untuk mereka itu harus pelan-pelan dikasih tahu dengan contoh-contoh, misalnya teman kamu tuh ada kejadian kayak gitu, menurut kamu gimana? Jadi biarkan dia mengeluarkan pendapatnya dulu, baru kita sedikit-sedikit tambahin, lurusin atau diarahkan gitu ya, biar dia ngambil kesimpulan sendiri. Kayak misalnya tadi mau mondok nih atau di asrama lah, atau banyak kan ada juga universitas yang punya asrama sendiri ya, untuk tahun pertama wajib misalnya kayak gitu. Itu anak-anak harus dibekalin tentang hal-hal kayak tadi, tentang hijab lah. Kemudian juga ini ada hubungannya dengan sholat. Nah, kalau kita sholatnya udah tertib, anak-anak tuh lebih rajin, dia otomatis akan terbiasa menutup aurat juga, menjaga hatinya. Kalau ada azan, dia langsung teralihkan perhatiannya untuk sholat dan sebagainya. Jadi benar-benar lengkap kalau pendidikan seksual dalam Islam. Kemudian juga dikasih tahu ciri-ciri predator seksual yang tadi. Kalau untuk remaja kan pasti udah lebih tahu ya. Ciri-ciri kayak gitu dia bisa lebih tangkap gitu. Oh, kalau ada orang yang pura-pura baik, terlalu berlebihan baiknya, pokoknya harus waspada lah ya. Waspada, tiba-tiba siapapun waspada ya. Tiba-tiba ngomongnya ngaco jadi ke arah seksual, kayak bercanda tapi sebetulnya ke arah seksual gitu ya. Itu hati-hati banget. Kayak gitu lah. Jadi anak-anak harus dikasih tahu, dibekelin, dan jangan lupa kontak terus sama orang tua gitu ya, terbuka sama orang tua. Makanya komunikasi dengan orang tua itu penting dan dibina dari sejak kecil. Kalau misalnya dari remaja kan sekarang udah ada alat komunikasi, benar-benar digunakan untuk berkomunikasi dengan baik, tanyakan kabar ya kan. Kemudian ada apa saja di sana, kamu mau cerita apa dan seterusnya gitu. Kira-kira kayak gitu Kak. Oke, karena kita benar-benar darurat pornografi ya, jadi benar-benar kita harus menjaga. Jadi dunia pendidikan masih negara kurang regulasinya ya. Terus kita pengawasannya memang kita jauh, ya itu basic kita bagaimana mengajarkan edukasi seks secara Islami. Karena ini benar-benar darurat pornografi, kejadian-kejadian kayak di Gorontalo, kayak di Demak, dan sebelum-sebelumnya banyak lagi kasus-kasus yang cukup mengerikan bagi kita.
Makanya sejauh-jauh hari kita harus banyak belajar tentang parenting, tentang apapun untuk menjaga anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, subscribe di Eka Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.